Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana wa lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد الحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدنا علما وارزقنا فهما آمين يا رب العالمين. Hadirin para bapak, saudara sekalian jamaah Masjid Al-Fajar yang dirahmati dan diberkahi Allah. Dalam pertemuan pada malam hari ini seperti biasanya pembahasan tentang masalah fikih. Jadi saya kasih jenjang pembahasan fikih, pembahasan hadis, ya, pembahasan tafsir, karena dalam 1 bulan cuma saya 1 kali. Jadi biar kita sama-sama mendapatkan keilmuan, pemahaman, ilmu tentang masalah syariat. Jadi tidak monoton, tidak hanya melulu fikih. Jadi saya sela-sela ya, berbagi nanti. Bulan depan bahasan apa, bulan depan pembahasan apa. Mudah-mudahan walaupun waktunya singkat, Allah Subhanahu wa taala memberikan pemahaman yang luas kepada kita semuanya. Mudah-mudahan dari ilmu yang kita nanti dengarkan kita bisa memahami dan kita bisa sama-sama mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin Allahumma amin. Maka sampai pada pembahasan tentang sebuah hadis Nabi SAW. Hadis yang diriwayatkan dari riwayat Imam Muslim radhiyallahu anhu, di mana baginda Rasul Muhammad SAW bersabda. Hadis yang disanadkan dari sahabat Abu Hurairah, man salaka tariqan yaltamisu bihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannati wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillahi yatluna kitaballahi wa yatadarasunahu wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinatu wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikatu wa dzakarahumullahu biman indahu wa man batta'a bihi amaluhu lam yusrik bihi nasabuhu. Rawahu Muslim. Waman salaka, dan barang siapa telah menempuh, dakhola, barang siapa telah masuk, thoriqon, menempuh suatu perjalanan, hissiyan kana au ma'nawiyan, diartikan secara fisik adanya atau secara maknawi adanya. Kal julusi litadris awi ta'lim, contohnya seperti duduk untuk mengajar atau duduk untuk menyusun suatu keterangan atau pembahasan kitab. Yakni maksudnya man tasabbaba bi ayyi sababin kana, maksudnya barang siapa yang membuat sebab dengan apapun sebab yang telah terjadi. Maksudnya bagaimana? Kalau ada di antara kita
melalui dalam perjalanan hidup ini, ya, diartikan secara fisik bisa atau secara maknawi bisa. Mencari tujuannya mencari ilmu, ya, tujuannya mencari ilmu, ya. Contohnya seperti julus duduk ditadris untuk mengajar, ya, contoh seperti saya menyampaikan ilmu, awi ta'lim, atau contohnya seperti menyusun kitab atau mengarang kitab, kemudian itu tujuannya disampaikan. Yaltamisu ayatlubu wa yasulu bihi ayat-tariqa au bi ghayatihi au bi sababihi ilman ay syar'iyyan bi ta'allumin au ta'limin au tasnifin. Ya, tujuannya apa dia? Melalui jalan tersebut menempuh suatu perjalanan, tujuannya dia menuntut, kemudian terwujudlah di dalam perjalanan tersebut, atau diartikan tujuannya ini terwujud, ya. Terwujud apa? Dalam melalui perjalanan tersebut ilman ai syar'iyyan, suatu ilmu yang dikategorikan ilmu syariat, bita'alumin au ta'limin au tasnifin, dengan mempelajari atau menyampaikan ilmu tersebut, mengajarkan, au tasnifin atau mengarangnya, ya. Jadi tujuannya dia dalam perjalanan ini mencari ilmu. Ilmu yang dimaksud ilmu apa? Ilmu syariat. Yang dimaksud ilmu syariat, pelajari ilmu Quran dan seluk-beluk di dalam Quran, ilmu tauhid, ya. Kemudian ilmu hadis, ilmu fikih, ilmu tasawuf atau akhlak, ya dia pelajari betul-betul, itu ilmu syariat, ya. Maka kata Nabi sahalallahu ta'ala lahu bihi ay bidzalika sulukil mabhumi min salaka, maka Allah memberikan kemudahan bagi dirinya dengan perjalanan tersebut yang dipahami tadi, ya. Dipermudah oleh Allah apa? Thoriqon ilal jannah, jalan menuju surga. Ya, hadis ini sudah terkenal, sudah orang banyak paham, sudah banyak tahu, ya. Tapi harus kita pahami betul-betul. Bukan hanya mengetahui, harus kita pahami, ya. Bukan hanya sekedar kita mendengar, saya pernah dengar hadis ini, nah, harus kita pahami betul-betul, kita koreksi apa isi dalamnya maksud hadis ini, ya. Yang dimaksud sahalallah, Allah memberikan kemudahan lahu bagi orang tersebut bihi, dengan cara dia mencari ilmu syariat tersebut. Itu apa maksudnya? Dimudahkan oleh Allah apa? Ai arsadahu ila sabilil hidayati. Maksudnya Allah akan memberikan kemudahan ketika hidup di dunia dengan cara Allah membimbing dirinya menuju jalan mendapatkan hidayah. Dengan ilmu syariat tersebut, tujuannya itu agar dia mendapat hidayah, petunjuk. Wa ta'ati, ya, agar Allah membimbingnya agar dia menjadi orang yang taat. Wa ta'ati, menuju jalan ketaatan, agar dia menjadi orang taat dengan ilmu syariat. Al-musilina ilal jannati, yang nanti tujuan akhirnya apa? Akan menyampaikan dirinya menuju surganya Allah. Itu tujuannya di situ aja. Jadi dia belajar, mempelajari ilmu syariat, belajar Quran, setelah mampu baca Quran, belajar hadis, setelah mampu dia kemudian belajar lagi tambahan ilmu tambahan yang wajib, yang sifatnya wajib, mempelajari isi Quran dan hadis seperti ilmu tauhid, ya, ilmu fikih, ilmu hukum, ilmu akhlak, termasuk tasawuf itu. Ya, tujuannya apa? Bukan untuk pinter-pinteran, bukan.
Bukan untuk mendebat. Setelah pinter dia untuk mendebat orang yang berilmu lain, bukan. Tujuannya apa? Agar dia dalam hatinya itu akan mendapatkan ketenangan karena dia bisa menjalankan ilmu yang dipelajari tersebut, diamalkan sendiri, kemudian disampaikan kepada orang lain. Itu tujuan mencari ilmu syariat. Maka jangan sampai kita mencari ilmu itu, terutama ilmu syariat ini, tujuannya nanti untuk kesombongan. Saya nanti jadi orang alim, saya nanti biar dipanggil ustadz, saya nanti biar dipanggil kiai, atau saya nanti akan dipanggil tokoh agama. Jangan, itu bukan tujuan. Tujuannya apa? Agar Allah mempermudah dia menjadi mendapatkan hidayah, menuju jalan hidayah, menjadi orang yang taat, dan nanti tujuannya akhir apa? Musilina al-musilina ila jannah, menyampaikan mereka mencari agama ini menuju jalan surga Allah, masuk surga. Tujuan itu akhirnya di situ. Atau annahu, sesungguhnya Allah yujazi, akan membalas diri orang yang mencari ilmu agama itu ala fi'lihi, atas mengamalkannya, bitasiri dukhulil jannati, dengan mempermudah dirinya masuk ke dalam surganya Allah. Bihaitsu la yahsul lahu masyaqqatun min masyaqi yaumil qiyamah. Kenapa? Dipermudah oleh Allah menuju jalan surga. Sebab sekiranya dia tidak akan terwujud, tidak akan terdapat bagi dirinya satu kesulitan dari kesulitan kelak dari kiamat. Sebab besok di alam akhirat itu berat, Pak. Alam akhirat itu berat. Tidak bisa kita bayangkan. Kita hidup di dunia kan sudah tertutup dengan kehidupan duniawi, sehingga kita tidak sampai pemikiran kita ke akhirat beratnya seperti apa. Yang disampaikan Allah, disampaikan Rasulullah itu kan kadang-kadang terbayang kita, seperti ini mungkin, kita hanya terbayang kemungkinan seperti ini saja. Tapi melebihi seperti itu. Lah caranya supaya kita besok tidak berat-berat di akhirat, diantaranya apa? Mempelajari, memahami ilmu agama Allah, yaitu ilmu syariat. Itu tujuannya di situ. Ada dalam hadis Nabi SAW yang lain, di dalam riwayat Imam Tirmidzi, Imam Ibnu Majah, dari sanad Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Hadis ini juga mendukung keterangan yang tadi disampaikan Nabi tentang mencari ilmu, dipermudah Allah untuk menuju surga. Orang yang berilmu agama, orang yang berilmu agama, dia memahami betul agama Allah, ajaran Rasulullah. Setan ini sulit untuk mengalahkan, maksudnya sulit untuk mengendalikan dia, dibandingkan ketika setan sangat mudah untuk memperdaya orang yang ahli ibadah. Saya sampaikan sering di awal-awal dulu saya pengajian di sini. Ya, orang ibadah kalau tanpa ilmu, memahami tentang syariat urusan ibadahnya ini kasihan. Maka dalam hadis ini Rasulullah SAW bersabda, wala alimun wahidun asyaddu ala syaitani min alfi abidin. Sungguh satu orang alim asyaddu ala syaitan adalah lebih berat atas setan atau bagi setan, ketika setan ingin memperdaya, ingin mengalahkan, itu setannya lebih berat satu orang alim dibandingkan min alfi abidin, dibandingkan 1000 orang yang ahli ibadah. Ada orang suka wirid terus mulai pagi sampai malam, 1000 orang, jumlahnya 1000 orang. Tapi dalam pemahaman syariatnya dia sangat minim. Hukum dan begitu dia pahami. Akhlak apalagi, hanya dia mampu berzikir saja. Sholat tekun, sholat sunnah wajib dijalani, sunnah dijalani, tapi keilmuannya minim sekali.
Karena dia tidak mau mempelajari ilmu agama. Sukanya wiritan, sukanya hanya sholat sunnah. Wajib dijalani, tapi sholat sunnah dijalani, malam tahajud, pagi duha. Tapi ngaji untuk dekat dengan ulama yang menyampaikan ilmu dia tidak mau. Maka ini kan, berarti kan ini ilmunya. Ini mudah dikalahkan setan, walaupun jumlahnya 1000 orang. Tapi kalau orang alim satu saja, kata Rasulullah SAW, orang alim satu saja, tauhidnya luar biasa, pemahaman akidahnya luar biasa, tentang sifat-sifat Allah dia paham, ya, tentang kerasulan kenabian dia paham, tentang urusan sam'iyat, ya, pembahasan sam'iyat ini pembahasan tentang surga neraka, tentang qada dan qadar, ya. Dedek bengek semua dari pembahasan ilmu tauhid itu semua. Tentang masalah fikih, bab masalah thaharah sampai bab masalah riqah perbudakan dia paham. Akhlak, ilmu akhlak termasuk ilmu tasawuf dia paham. Quran dia bacanya lumayan bagus, walaupun tidak sebagus mungkin, tapi dia paham isinya Quran. Hadis dia pelajari, dia pahami betul-betul. Dia mana dia suka mengkaji, suka mendengarkan, suka membaca. Ini setan ketika mempengaruhi ini sulit dibandingkan orang yang non sewu, mohon maaf, walaupun ibadahnya sunnahnya luar biasa, zikirnya luar biasa, tapi dia tidak paham, sedikit minim ilmu agama. Nah, ada lagi keterangan, walau anna abidan mata fil Islam mana koso minal islami illa syakhsu, walau anna aliman mata lafaqadathu amatun nasi, wa mana koso alimun minal ardi illa zulima bil islami salmatun la yasudduha ahadun makhtalafal laili wan nahar. Walau anna abidan mata bil Islam, andaikan sesungguhnya ada satu orang ahli ibadah yang mati, ya, bil Islam, ya. Ada orang ahli ibadah Islam meninggal, satu orang Muslim ahli ibadah meninggal. Mana koso minal islami illa syakhsuhu, maka tidaklah berkurang dari kejayaan kemuliaan Islam kecuali orangnya saja. Satu orang ahli ibadah mati, ya, tidak mengurangi kemuliaan Islam. Hanya orang itu saja mati, perorangan itu saja. Satu orang ahli tahajud, satu orang ahli sholat duha tanpa dibarengi ilmu. Pokoknya dia hanya setahunnya sholat itu aja, ya. Batal wudhunya mungkin tidak paham, makruhnya sunnahnya wudhu mungkin tidak paham, ya. Tahunya dia hanya zikir saja. Meninggal satu orang, maka tidak mengurangi kemuliaan Islam, tidak berpengaruh pada Islam. Karena dia ibadah kan untuk urusan dia sendiri. Karena dia menjalankan yang aktivitas ibadah itu hanya untuk urusan dia sendiri dengan Allah, perorangan dia saja. Tapi walau anna aliman mata lafaqadathu amatun nas, andaikan sesungguhnya ada orang alim satu saja meninggal, maka secara umum manusia kehilangan dirinya. Ada orang alim meninggal, Quran bacaannya, penafsirannya, hukum di dalamnya paham, hadis paham, apa seluk-beluk di dalamnya, ilmu hadis paham, ilmu Quran paham, tauhid paham, fikih paham, ilmu akhlak tasawuf paham, ilmu Islam penunjang yang lain paham, dia ngerti. Mati, maka umumnya manusia kehilangan dirinya.
Wa ma naqasa 'alimun minal ardi illa sulima fil islami salmatan la yasudduha ahadun mahtalafa al-laili wan nahar. Tidaklah satu orang alim yang berkurang di atas permukaan bumi, minal ardi dari bumi, maksudnya di atas permukaan bumi, satu orang alim meninggal satu. Illa sulima fil islami salmatan la yasudduha ahadun mahtalafa al-laili wan nahar. Maka kecuali retaklah di dalam agama Islam itu. Islam itu retak. Dengan retak yang tidak akan bisa satu orang pun menambalnya. Ya. Selama pergantian siang dan malam tidak akan ada yang bisa menambal keretakan di dalam Islam itu. Hanya gara-gara satu orang alim meninggal. Satu kampung ada orang alim satu saja, satu kecamatan orang alim satu meninggal. Maka Islam, ajaran Islam itu retak yang tidak bisa ditambal oleh seorang pun. Ya, di siang dan malam hari berusaha untuk ditambal supaya tidak bocor, tidak akan bisa. Ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bazzar dalam kitab Musnadnya dari Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian dalam kitab Kashful Khafa. Nah ini ilmu Pak. Ilmu agama Allah, ajaran Rasulullah, syariat ini luar biasa. Kenapa? Tentang ilmu agama Allah ini dan pelakunya yang belajar ilmu agama Allah, walaupun hanya mendengar saja di masjid-masjid, walaupun hanya seminggu sekali, 1 bulan sekali mendengarkan tausiah, ya. Walaupun hanya membaca di artikel tentang urusan keagamaan, dalam urusan ajaran agama Allah dan Rasulullah yang diterapkan juga oleh para ulama, walaupun hanya membaca. Kata Rasulullah keistimewaannya, ala ingat, wa innal malaikata tad'u ajnahataha li talibil ilmi ridon bima yasna'u. Ingat, sesungguhnya para malaikat Allah akan meletakkan sayap-sayapnya bagi orang yang menuntut ilmu ajaran Allah dan Rasulullah. Kenapa? Karena ridon bima yasna'u, karena ridho dengan apa yang dia perbuat. Ridho. Ya. Hadis ini juga diriwayatkan selain Imam Muslim, Imam Ibnu Hibban, Imam Hakim dalam kitab Al-Mustadrak dari Sayyidina Sufyan Ibnu Asal. Jadi bukan hanya Imam Muslim saja meriwayatkan hadis ini. Jadi malaikat saja luar biasa. Ketika ada orang berangkat ke masjid ingin mendengarkan pengajian, ya, mendengarkan pembahasan ilmu, entah itu ilmu Quran, ilmu hadis, ilmu tauhid, ilmu fikih, ilmu tasawuf, akhlak, bukan malaikat satu, malaika. Kalau satu malaikat itu malak, mufradnya kata tunggalan itu malak, satu malaikat. Ini malaika jamak. Dan jumlahnya malaikat yang tahu hanya Allah. Makanya ada suatu pertanyaan, lebih banyak mana malaikat dengan makhluk yang di bumi? Lebih banyak malaikat jumlahnya. Gitu. Jin dengan manusia saja kan pernah saya sampaikan. Jin dengan manusia itu perbandingannya 1:10 kan gitu. Apalagi dengan malaikat. Nah, orang yang mencari ilmu agama Allah, ini malaikat cinta kepada dia. Disenangi malaikat. Sampai-sampai sayapnya malaikat ini akan dibeber untuk menutupi orang yang sedang mencari ilmu agama Allah. Walama dalam hadis yang lain juga ada keterangan dalam riwayat Imam Abu Nuaim dalam kitab Tarikh Asfahani dari Sayyidina Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu, ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Idza kana yaumul qiyamati
Yuzanu madadul ulama'i wa damu syuhada'i. Apabila telah terjadi yaumul qiyamah, hari kiamat telah terjadi. Ya. Idza kana yaumul qiyamati, apabila telah terjadi, apa yang telah terjadi? Yaumul qiyamah, hari kiamat besok. Yuzanu madadul ulama wa damu syuhada. Maka ya, yang namanya tinta-tinta yang dipakai ulama untuk menulis di dalam kitab-kitabnya, dan damus syuhada, darahnya orang yang mati berperang membela agama Allah, ditimbang. Yuzanu, ditimbang. Maka apa yang terjadi? Fayarjahu madadul ulama'i ala dami syuhada. Tintanya ulama ini lebih berat keutamaannya dibandingkan darahnya syuhada yang mati di medan laga. Ya, ini jadi luar biasa tintanya ulama, Pak. Ulama nyusun kitab, ya. Ulama nyusun kitab, entah itu tafsir, entah itu susunan hadis dan ilmunya hadis, entah itu ilmu tauhid, ilmu tasawuf, entah itu fikih, ya, entah itu ilmu mantik atau ilmu nahwu, sharaf, ditulis oleh ulama. Itu tintanya lebih berat besok timbangannya di akhirat, keutamanya dibandingkan orang yang mati di medan laga ketika perang melawan orang musyrik. Darahnya itu masih kalah derajatnya, darahnya orang mati syahid masih unggul kedudukan. Tintanya itu bukan darahnya ulama lagi, tintanya saja ini buat nulis. Bayangkan pendahulu-pendahulu ulama kita yang nyusun kitab tafsir, yang nyusun kitab hadis, yang nyusun kitab fikih, tauhid, tasawuf, nahwu, ya, sorof termasuk di situ. Nahwu sorof itu kan gandengan. Kita tidak bisa mengenal ilmu tafsir kalau tidak memahami ilmu nahwu sorof. Kan? Itu pahalanya luar biasa mereka-mereka ini. Kalau kita kan hanya bisa membaca karangan mereka, susunan kitab karangan mereka, kita sampaikan, itu kita pelajari, kita sampaikan. Kalau ulama dulu itu nyusun kan. Contoh ini kitab satu ini ya. Al-Jawahirul Lu'lu'iyah ini. Ya, syarah dari Arba'in Nawawi. Arba'in Nawawi itu syarahnya banyak, Pak. Saya punya 4 karangan dari 4 berbeda karangan ulama. Ini termasuk Jawahirul Lu'lu'iyah. Ini satu jilid segini tebalnya, Pak. Tulisannya kecil-kecil ini. Padahal syarah Nawawi itu kan hanya 40 hadis, Arba'in Nawawi 40 hadis. Itu disarai dalam kitab ini diantaranya. Sampai segini tebalnya. Ada berapa halaman? Berapa halaman penjelasannya? Biar kita sama-sama paham tentang ilmu agama Allah itu, Masya Allah, luar biasa. Sampai 574 halaman. 40 hadis menjadi 574 halaman. Makanya kalau kita merasa lebih berilmu dibandingkan orang lain, kita tidak ada apa-apanya dengan ulama-ulama pendahulu kita. Imam Bukhari nyusun hadis Nabi, Imam Muslim, Imam Nasai, Imam Tirmidzi, Imam Abu Dawud, Imam Tabrani, Imam Baihaqi, itu Masya Allah. Kita hanya beli kitabnya, kita pelajari, kita sampaikan, kita pelajari, kita amalkan, kita sampaikan. Cuma itu kita. Makanya jasa mereka ulama-ulama yang mengarang, menyusun kitab, mensyarahi kitab. Ya. Para muallifnya, para musannifnya, para pensyarahnya ini diberi penghargaan oleh Rasulullah. Tintanya itu lebih utama dibandingkan darahnya orang yang mati syahid di medan laga. Masya Allah, luar biasa. Mengapa sampai demikian? Makanya ada tambahan keterangan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin, dipaparkan oleh Imam Ghazali, kemudian juga dipaparkan oleh Imam
Ibnu Qayyim Al-Jauzi dalam kitab Miftahu Daris Sa'adah, dari sanad Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah menyampaikan dengan tegas, wala yawadanna rijalun qutilu fi sabilillah ayyab'atsahumullahu yaumal qiyamati ulama. Benar-benar orang-orang yang meninggal ya ketika memperjuangkan agama Allah di medan perang, mereka ini la yawadanna benar-benar mengharapkan ayyab'atsahumullahu yaumal qiyamati ulama. Mengharap apa? Agar mereka ketika dibangkitkan Allah kelak di hari kiamat ini meninggal sebagai ulama. Orang yang perang sejak di zaman dahulu melawan orang-orang yang musyrik, itu di alam kuburnya setelah dibangkitkan besok di hari kiamat, dibangkitkan dari kuburnya masing-masing, mereka itu ingin mati dalam keadaan sebagai ulama, bukan sebagai orang yang perang mengangkat senjata melawan orang kafir atau orang musyrik. Mereka ingin mati seperti ulama. Kenapa? Lima yarawna min fadli ahli ilmi, sebab mereka mau melihat, mengetahui, menyadari tentang keutamaan orang yang berilmu tentang urusan agama Allah. Nah, tinggal kita sendiri, mau tidak kita semangat menjadi orang yang paham tentang agama Allah. Kadang mohon maaf, kadang ada orang ya masih mendingan, historinya senang kumpul ulama, tapi ternyata tidak pernah kumpul ulama, hanya histori. Saya kenal kiai ini, saya kenal kiai ini, saya kenal ustadz ini, hanya kenal tok, tapi tidak pernah ketika ada kajian, tidak pernah ikut. Ya masih mendingan lah, masih senang dengan ulama, tapi tidak cukup hanya senang, senang. Makanya ada keterangan Imam Abu Darda, memang ada keterangan Imam Abu Darda. Utlubul ilma fa in ajastum fa ahibbu ahlahu. Kalian carilah ilmu agama Allah, maka jika kalian tidak mampu mencarinya, fa ahibbu ahlahu, maka kalian cintai orang yang ahlinya ilmu agama Allah. Seneng ono, memang keterangannya ada. Fa illam tuhibbuhum fala tabghaduhum, maka jika kalian tidak mencintai mereka orang yang ahli agama, maka jangan kalian membencinya. Memang keterangan ini ada, tapi enggak cukup hanya sekedar cinta. Dan antara benci, harus kita ikuti jejaknya mereka. Caranya bagaimana? Datang ke majelisnya, mendengarkan tausiahnya, mendengarkan penyampaian pemaparannya. Kayak gitu. Jadi tidak cukup hanya saya itu kenal kiai ini, saya kenal syekh ini, saya kenal. Bahkan saya pernah selfie, ada kan gitu. Dibuat selfie bareng, foto sama para kiai, para ulama. Tapi tidak suka ketika di masjidnya ada ilmu disampaikan ulama. Tidak pernah datang di musolanya ketika ada pengajian menyampaikan ilmu tafsir, ilmu hadis, ilmu fikih, ilmu tauhid, tidak pernah hadir. Dia hanya sibuk, mohon maaf, dengan HP-nya, dengan pekerjaannya. Tapi dia senang selfie dengan kiai-kiai, itu ada Pak. Ini jangan sampai terjadi pada diri kita. Nah, makanya ada keterangan lagi dalam hadis, faman asaba ilman faqad asaba khairat dunya wal akhirah. Siapa yang telah memperoleh, mendapatkan ilmu agama Allah, ilmu syariat, maka sungguh asaba faqad asaba khairat dunya wal akhirah, maka dia sungguh telah mendapatkan kebaikan dunia akhirat. Tidak bisa dibandingkan Pak, harta dengan ilmu agama Allah tidak ada sebandingnya. Satu pun tidak bisa. 1 banding 1000 tidak bisa, 1 banding 10.000 tidak bisa. Satu huruf yang disampaikan ulama dibandingkan harta triliunan, tidak ada apa-apanya di sudah.
Makanya jangan, mohon maaf, jangan kita merendahkan ulama yang miskin tapi ilmunya luar biasa. Kenapa? Derajat di sisi Allah tidak bisa dibandingkan dengan harta. Tak sebanding. Karena ilmu sampai dibawa ke mati, sampai dibawa dibangkitkan dari alam kubur sampai ke akhirat. Harta belum tentu. Harta yang terima Allah itu harta yang untuk diperjuangkan untuk agama Allah dan untuk sosial di masyarakatnya. Kalau harta hanya kita sekedar memiliki, nggak bisa ikut sampai kita ke akhirat, nggak bisa. Tapi kalau ilmu agama Allah sampai dibawa mati, sampai menerangi dia masih sampai masuk ke dalam surga, dan di dalam surga pun ada tingkatannya. Siapa yang berilmu lebih tinggi tentang urusan syariat, maka derajat surganya lebih tinggi. Makanya tadi disebutkan dalam awal saya penyampaian saya, orang ahli ibadah 1000 itu banding satu ulama, satu kiai, satu orang yang ahli. Wa man adal ulama faqad barazallaha ta'ala bil muharabah. Barang siapa yang menyakiti para ulama, maka sungguh dia telah menyatakan perang, menantang perang terhadap Allah. Bil muharabati, menyatakan terang-terangan menantang perang. Bil muharabati, dengan barazallah, menantang Allah bil muharabati, dengan perang. Ada lagi hadis, warawa Anas bin Malik, telah meriwayatkan sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala, dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya beliau bersabda, man ahabba ayyandura ila utaqaillahi minan nar wal yandur ilal muta'allimina. Siapa yang senang dia memandang kepada orang-orang yang dibebaskan Allah dari siksa dari api neraka. Barang siapa yang senang memandang, melihat orang-orang yang dibebaskan Allah dari siksaan neraka, wal yandur ilal muta'allimina, maka hendaknya dia memandang kepada orang-orang yang mempelajari ilmu agama Allah. Mudah-mudahan kita termasuk di sini. Mudah-mudahan kita sering mendengarkan pengajian-pengajian di masjid, di musola, ya. Orang-orang yang di pondok-pondok anak-anak, di pondok pesantren, ya, termasuk di situ. Kalau kita ingin melihat, kata Rasulullah, kita senang melihat orang yang dibebaskan Allah dari siksa neraka, maka lihatlah para santri, para jamaah pengajian itu, lihat. Kenapa? Rasulullah menyatakan. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Wa walladzi nafsu Muhammadin biyadi, sampai Rasulullah bersumpah, maka demi jiwaku yang berjiwa Muhammad, maka demi jiwa Muhammad yang berada di dalam genggaman kekuasaan Allah. Ini sumpahnya Rasulullah atas nama Allah. Ma min muta'allimin yakhtalifu ila babi alimin. Tidak ada seorang santri, seorang jamaah yang berangkat menuju pintunya satu orang alim, illa kataballahu lahu bi kulli qadamin ibadata sanah. Kecuali Allah telah mencatat baginya satu telapak kaki yang digerakkan melangkah, dihitung ibadah setahun. Bukan hanya dihitung ibadah setahun, dengan satu telapak kaki yang kita langkahkan ke pintunya ulama. Itu berapa langkah itu? Rumah kita, dari masjid, dari musola, di situ ada pengajian membahas ilmu syariat Allah. Di situ ada anak pesantren datang ke rumah kiainya untuk mempelajari ilmu agama yang disampaikan kiainya dari kitab ini, dari kitab ini, dari kitab ini. Satu langkah kaki kita melangkah, satu telapak kaki, kodam, telapak kaki itu, bawah telapak kaki, satu langkah, itu berapa langkah? 10 langkah. Satu langkah saja dihitung sama dengan ibadah setahun. Berapa langkah? 10 langkah. Berarti 10 tahun. 20 langkah, ya 20 tahun. 30 langkah, 30 tahun. Ibadah sunnah.
Wa bana lahu bi kulli qadamin madinatan fil jannah. Bukan hanya itu, kata Rasulullah, Allah telah mendirikan bangunan baginya setiap satu telapak kaki yang dia langkahkan menuju pintunya orang alim. Satu telapak kaki dibangunkan oleh Allah, didirikan bangunan kota bil jannah, di dalam surga. Kota, Pak. Riwayat siapa keterangan ini? Akhrajahu Al-Imam Abu Laits As-Samarqandi fi Tanbihil Ghafilin bi sanadihi an Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dalam kitab Tanbihil Ghafilin. Siapa yang usul hadis ini? Imam Muhammad Nasr Abu Laits, yang terkenal dari ulama hadis dari mazhab Hanafi. Satu langkah telapak kaki menuju pintunya orang alim dihitung sama dengan ibadah 1 tahun, dan dikasih oleh Allah 1 kota di surga. Jadi kalau 10 langkah, walaupun tidak jadi wali kota, bupati, gak paten, yang penting aku ngaji. Walaupun gak jadi gubernur, gak jadi presiden, tidak paten. Istilahnya kalau dari hadis ini kan, gak paten, tidak masalah. Yang penting saya ngaji lebih banyak besok di surga. Iya. Ini harus kita terapkan pada diri kita, istri kita, anak-anak kita, agar senang ya, untuk menuntut ilmu agama Allah. Bagaimana kalau ngaji online? Tetap dapat pahala, tapi tidak dapat kota, Pak. Saya ngaji online aja, ke Ustaz ini tidak apa-apa, tetap dapat pahala, tapi pahalanya nggak sama dengan melangkah. Yang ditulis itu melangkah. Sekarang kan banyak ngaji online, kiai ini, Ustaz ini online, ngaji fikih online, tetap dapat pahala. Pahalanya luar biasa, sama dengan keterangan tadi saya sampaikan. Tapi kalau dihitung dapat kota, dapat ibadah setahun, nggak nyampe karena nggak melangkah kakinya, hanya melihat di HP. Makanya ini yang termasuk dipakai para ulama sebagai penguat, ngaji itu harus punya sanad, harus punya guru. Nah, saya lanjutkan keterangan hadis ini. Wa yamsi 'alal ardi wal ardu tastaghfiru lahu wa yumsi wa yusbihu maghfuran lahu. Dengan telapak kaki yang dia langkahkan ini di atas permukaan bumi, dan bumi ini akan memohonan ampunkan kepada Allah untuk dirinya. Wa yumsi wa yusbihu maghfuran lahu, di pagi, sore hari, di petang hari sampai pagi harinya di sepuluh dosa-dosa kesalahan-kesalahan kecil. Berkahnya mencari ilmu agama Allah. Jadi kita harus hidupkan ilmu ini, harus kita hidupkan untuk diri kita sendiri, keluarga kita, masyarakat kita. Sampai-sampai qala Syafi'i rahimahullah, Imam Syafi'i berkata, man la yuhibbul ilma la khairu fihi fala yakun bainaka wa bainahu ma'rifatun wala sadaqatun fa innahu hayatul qulub wa misbahul basair. Ini diriwayatkan oleh Imam Baihaqi dalam kitab Manaqib Syafi'i dan Imam Ibnu Asakir dalam kitab Tarikh Damaskus. Apa kata Imam Syafi'i? Man la yuhibbul ilma, siapapun yang tidak senang ilmu agama Allah, la khairu fi, maka tidak ada kebaikan, tidak ada berkah, tidak ada rahmat dalam dirinya. Fala yakun bainaka wa bainahu ma'rifatun wala sadaqatun, maka janganlah terjalin hubungan antara engkau dan antara orang yang tidak suka ilmu agama Allah. Jangan sampai terdapat apa? Ma'rifatun, perkenalan, wala sadaqatun, persahabatan. Kalau orang enggak suka ilmu agama Allah, Imam Syafi'i tegas, gak pantas jadi konco. Ini Imam Syafi'i loh, Pak, bukan saya ngomong. Imam Syafi'i sampai menjelaskan apa pentingnya ilmu agama Allah. Orang yang tidak suka ilmu agama Allah, orang yang enggak suka mendengarkan ilmu agama Allah, baik itu dari Quran, dari hadis, dari tauhid, dari ilmu tauhid, ilmu fikih, ilmu tasawuf, ilmu akhlak, maka kata Imam Syafi'i, jangan sampai terjalin hubungan antara engkau, perkenalan, persahabatan. Kenapa?
dengan ilmu tersebut kata Imam Syafi'i, fa innahu hayatul qulub, maka sesungguhnya ilmu agama Allah itu adalah kehidupan untuk hidupnya hati. Wa misbahul basair, pelita penerang mata batin kita. Orang yang tanpa ilmu agama Pak, nyasar hidupnya. Dia mendekati halal haram, nyasar. Makanya ada syairan Arab. Wa kullu fadilatin biha sana, wajatul ilma min hadika asna, fala taqaddar ghairal ilmi dukhra, fa innal ilma kanzun laisa yabna. Dan setiap keutamaan di dalamnya terdapat cahaya. Wajatul ilma, aku telah mendapati ilmu agama tersebut min hadika asna, dari halal itu lebih bercahaya. Setiap keutamaan itu terdapat cahaya, tapi aku dapati dari semua fadilah-fadilah tersebut hanya di dalam ilmu agama itu lebih bercahaya. Fala ta'tadda ghairal ilmi dukhra, maka jangan engkau anggap selain ilmu agama itu menjadi simpanan. Jangan kamu anggap selain ilmu agama Allah itu sebagai simpanan. Simpanan itu apa? Di dunia, kubur, akhirat. Jangan kamu anggap sebagai simpanan. Kenapa? Fa innal ilma kanzun laisa yabna, maka sesungguhnya ilmu agama itulah harta simpanan yang tidak akan bisa lenyap sampai dibawa mati. Surganya Allah dibeli dengan ilmu agama. Tidak cukup hanya sholat tahajud saja tanpa ilmu agama, tidak cukup. Derajat mana orang yang mendengarkan ilmu agama dengan derajatnya orang ahli tahajud? Di sini bisa kita ambil kesimpulan, lebih tinggi orang yang mendengarkan ilmu agama Allah. Gitu kan? Orang sholat duha, meledak isin ini, keluarnya matahari dari fajar subuh selesai, matahari muncul, kita sholat fajar, kemudian sholat duha, itu masih kalah dengan orang ngaji mendengarkan ilmu Quran, ngaji dengan mendengarkan ilmu hadis, kalah, tidak ada apa-apanya. Makanya suatu ketika ada kisah lah, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal. Suatu ketika malam hari, anaknya Imam Syafi'i ini bertamu ke muridnya Imam Ahmad bin Hanbal, bertamu. Imam Syafi'i bertamu ke rumahnya Imam Ahmad bin Hanbal. Sampai malam hari Imam Syafi'i ini mutalaah kitab, nyusun kitab. Mungkin itu kitab Al-Um yang disusun beliau. Kitab Al-Um yang dia susun Imam Syafi'i. Kemudian anaknya Imam Ahmad bin Hanbal ini memperhatikan. Imam Syafi'i tetap nulis sampai malam hari, sampai menjelang mau subuh, Pak. Sampai menjelang mau subuh. Anaknya Imam Ahmad ini berkata kepada ayahnya, yaitu Imam Ahmad, wahai abi, ayahku, kenapa gurumu ini kok hanya menulis kitab, dia kok tidak sholat tahajud? Apa kata Imam Ahmad? Ilmu tidak bisa dikalahkan dengan urusan ibadah. Tidak bisa. Lebih utama ilmu. Bukan berarti kemudian tidak tahajud, tidak duha, bukan berarti, Pak. Karena itu kan hanya pengamalan. Orang yang tahu fadilahnya tahajud, orang yang tahu fadilahnya duha, kan gitu. Orang yang tahu fadilahnya duha dan fadilah tahajud itu kan dari ilmu. Setelah dia tahu, amalkan untuk tahajud, untuk sholat duha, untuk sholat tarawih, untuk sholat witir. Apalagi kita masuk Ramadan, ya kan? Dan saya ini sekarang ini lagi wabah milik guru, Pak. Maksudnya guru kalau tidak melanggar aturan akidah Ahlussunnah wal Jamaah, beres, selamat kita. Tapi kadang-kadang tidak. Sekarang ini yang terjadi di masyarakat ini, mohon maaf saya sampaikan, yang alim betul ditinggalkan, yang viral tanpa ilmu atau separuh ilmu, bahkan tidak punya ilmu, bahkan ilmunya minim, kemudian menjadi ustadz kiai dadaan diikuti. Hanya modalkan melihat di HP. Yang betul-betul menyampaikan ilmu ditinggalkan.
Kata Imam Ghazali, apa kata Imam Ghazali? Tegas Imam Ghazali dalam hal ini. Ini biar didengar oleh generasi muda kita ini. Biar tegas, Imam Ghazali menyatakan qala Imamul Ghazali Muhammad bin Ahmad al-Ghazali. Di dalam kitab Ihya Ulumuddin diterangkan wa min takabburi ay al-muta'allimi 'alal mu'allimi ay yastankiffa 'anil istifadati illa minal marmukina al-masyhurina wa huwa ainul hamaqah. Mutegas Imam Ghazali. Wa min takabburi, dan di antara termasuk kesombongan ai siapa? Al-muta'allimi, seorang yang mempelajari ilmu agama Allah. Di antara dari kesombongan santri alal muallimi, atas gurunya, atas orang yang berilmu, an yastankiffa anil istifadati, jika dia enggan, jika dia tidak mau mengambil manfaat ilmu, illa, kecuali minal marmukina, kecuali dari kalangan orang yang terkemuka, al-masyhurina, kecuali dari kalangan orang yang terkenal atau viral. Kata Imam Ghazali, wa huwa ainul hamaqah, maka santri tersebut termasuk cara santri tersebut, tindakan santri tersebut yang hanya memilih ya kiai atau ustadz yang terkenal atau viral. Kata Imam Ghazali, wa huwa ainul hamaqah, pilih-pilih tersebut termasuk bentuk kebodohan. Hamaqah ini lebih bodoh daripada jahil. Hamaqah ini dulu, Pak. Kalau jahil bodoh, ini hamaqah, lebih rendah dari kejahilan, dari kebodohan. Di daerahnya, di kampungnya, di desanya ada seorang kiai yang alim luar biasa. Ini contoh. Dia ngajar tafsir, ya, dari berbagai kitab tafsir, khatam kitab tafsir satu, ya. Misalnya dia ngajar tafsir Jalalain khatam, ya, ganti kitab lagi Sawi, ya. Tausiahnya kitab Jalan itu kitab As-Sawi, di antara kitab Sawi, ya. Khatam lagi, santri-santrinya diganti lagi. Ini kiai langgaran. Kiai langgaran dulu seperti itu, Pak. Saya dulu tuh ngajinya di kiai langgaran. Di daerah Ampel itu kan kiai itu kan langgaran, tidak punya pesantren. Ampel itu tidak ada pondok, Pak. Dari kiai satu ke kiai yang lain. Saya ngaji ke Kiai Nawawi Ampel, kemudian Bayai Nawawi, ke Bayai Hamid Sirot, Bayai Muhammad Rahyat, ya. Bayai Muhammad Soleh, semua sudah wafat. Itu kiai langgaran, Pak. Tapi ilmunya luar biasa, bukan alim lagi, alama. Semua ilmu agama dikuasai semua. Tidak punya pesantren. Santrinya itu tidak banyak. Ngaji di musolanya, ngaji. Khatam kitab satunya, Jalalain khatam Sawi khatam, ngaji lagi tafsir Ibnu Katsir. Khatam lagi, ya Bahrul Razi. Alhamdulillah semua saya pelajari. Ini mohon maaf saya sampaikan. Mutawakil dari kitab rendah, ya. Aqidatul Awam Sanusi, ya. Naik lagi sampai ke jenjang kitab tauhid yang paling tinggi. Nahwu pun dari Jurumiyah, Ibridi, Mutammimah, ya, Kawaki Buduriyah, Ibnu Ajib, Sudurud Dahab, ya. Kemudian banyak juga belum fikihnya, itu hatam ganti lagi, Ramadan hataman 1 bulan 2 kitab 3 kitab hatam. Itu berulang-ulang terus. Tidak viral mereka. Betul-betul ilmu yang disampaikan.